Nah, sini Mas. Ini indukan yang ini kan kita kan semua kan dulunya kan juga mantan atlet, nah, guru-guru yang udah prestasi. Nah contohnya ini kita kan pasti dari terah-terah itu kita masih ada simpenan darah. Nah contohnya kayak gini, ini dulu pernah mengeluarkan burung yang namanya KPK tunggul, terus yang menjadi viral. Nah itu ada anaknya itu. Nah nih lihat ya kan, tuh udah keluar dua itu. Tuh dulu seperti ini Mas, kita kan selalu ada terus. Nah ini ya, ini contoh burungnya, burung warna yang bisa menjadi kontes singing. Nah ini nomor serinya masih ada, ringnya ring biru, ring lama. Ini anak-anaknya udah dipesan Pak Dut? Udah Mas, udah dipesan semua. Tadi kan keluar dua, telur 5 keluar dua ya, disyukuri Mas. Nah ini contohnya, ini dulu pernah mengeluarkan seri-seri ini Mas, mengeluarkan KPK tunggul, terus yang menjadi viral ya ini terah-terahnya. Ini juga ini istilahnya serinya Tison. Yang ini kita crossing sama dengan terahnya yang ini. Gitu. Contohnya ini. Ini juga ada anaknya Mas. Bentar, Mas. Nah, ya kan. Nah, tuh. Ini juga dari Tison series, Tison family, kita crossing dengan yang terahnya ini. Induan-induan yang ada di sini sekian banyak ini, hafal nggak Pak Dut yang sering kali mengeluarkan anak-anakan yang faktor durasi? Oh ada Mas, ini Mas, ini malah aku ki dengan yang burung ini, induk ini jantannya itu konslet, jantannya konslet. Ini betinanya yang kuat di faktor karena durasinya 3 menitan. Yang ini anaknya belum ada yang konslet, cuma faktor semua, durasi semua. Ini kemarin ada telurnya Mas, karena udah kita ambil kemarin itu. Nah itu, lah ya kan, baru ram. Nah itu berapa itu? Lah ini super galak Mas, ini betinanya Mas. Telur banyak Pak Dut. Ini yang anunya betinanya ini. Tapi 7 telur ini biasanya jadi semua atau enggak? Hanya berapa Pak Dut? Paling 3, 4. Seri-serinya 2 Mas. Nah ini kalau ini ekor lembu Mas, anaknya ekor lembu ada di sini. Ini udah aku kasih tanggal kemarin, tanggal 15. Misal ada yang mau terahnya dari anak-anak ekor lembu ini, masih bisa nggak sih Pak Dut, atau udah ini udah diboking Mas, udah diboking ini Mas. Ini baru pertama kali kita mengeluarkan anak ekor lembu itu warna hijau atau paruh merah. Nah itu keluar tuh, baru pertama kali. Ini udah saatnya kita ambil Mas, udah saatnya kita ambil ini. Telur 4 Mas, cuma jadi 1. Itu masih ada 3 telurnya, sisa 3. Ini udah dipesen sama fan ini live ya, kita ambil ya. Ini anaknya ekor lembu, dari kemarin di cerita sudah ada. Nih udah kasih ring double ring RHN ya, yang ini ring Peak Holiday Bengkayang. Nah ini pertama kali secara live kita ambil langsung. Ini pertama kali juga keluar warna paruh merah. Kemarin pasti paruh putih terus. Yang ini berarti ngikut ke betinanya.
Betinanya kan warna viola green. Ikut ke betinanya. Ini prediksi saya juga betina. Ini ikut ke betinanya. Jepone kurungan, Tri. Pak Undo sisan iki panen sisan. Konten hari ini kan kita nggak bahas panen Pak Dot. Nah, ini kan kebetulan aja kok. Malah jadi panen. Kita tadi kan pertama janjiannya cuma pengen tahu induk-indukannya aja gitu loh. Nah, ini dulu juga ada nama burung yang namanya Balarama, konslet 400 juta gitu harganya. Itu punyanya Om Sigit Gedung Mulyo, diternak di sini, kita anakkan. Nah, ini anaknya di sini. Terahnya masih ada ya? Ya ini anaknya cuma satu. Oh, cuma satu. Dulu kan pernah ya, Mas Yosef masih inget nggak? Balarama mati itu. Ya. Kan ada ninggal anak satu dulu. Nah, ini di sini. Ini anaknya. Kita nggak buat main, Mas. Kita ambil darahnya aja, kita peras darahnya aja. Langsung masuk breeding aja ya? Iya. Ini kita crossing sama anaknya lewung. Cuma ini baru ngeram kok, Mas. Tapi udah berapa kali Pak Dut apanya menurunkan keturunan? Ini anu Mas, kita crossing lagi lah. Ini aku pengen punya yang sama terahnya lewung. Kita crossing ini. Ini kan jantan yang anak Balarama lah. Ini yang anak lewung betina. Aku pengennya ini Mas. Kemarin gagal terus. Pengen kita cross sama ini. Untuk indukan yang sering ngeluarin atau mencetak lobet-lobet konslet yang mana Pak Dut? Mungkin atau yang ini Mas gitu. Yang sering konslet itu yang ini Mas. Malah yang ini. Yang ini. Boleh dijelasin Pak Dut? Ini kan Tyson family. Kita crossnya dengan terahnya KPK. Itu malah crossingannya paling bagus yang ini. Yang induk ini. Ini durasinya 1 menit. Jantannya yang warna PB ini. Terus betinanya Tyson family itu 1,5 menit. Malah sering ngeluarin masih kecil-kecil itu udah gacor-gacor, udah konslet anaknya. Yang ini cuma paling keluarnya 1-2 gitu. Kalau yang super factor yang ini juga super factor, burungnya nggak ada yang jelek Mas. Warna pasu ini. Ini habis kita ambil Mas. Yang ini Mas. Nah, itu anak-anaknya ada di sana semua, itu yang warna pasu-pasu. Oke, lanjut Pak Dut. Untuk anak-anak yang udah di bahasanya diseleksi yang mana Pak Dut? Kalau yang udah kayak yang masih kayak gini kan kita baru ambil Mas. Kita masih penuh dengan jagung, kangkung, baru ambil. Milletnya aja ini masih kadang-kadang makan, kadang-kadang belum ya. Kita misalkan jual pun belum berani. Ini kan baru sekitaran habis lebaran kemarin itu malah udah bunyi ngeriwek itu. Baru 1 mingguan lah kita ambil dari glodok. Terus ini udah kita seleksi juga, nah ini udah kenal. Nah ini yang tadi aku ceritain yang induknya di sana tadi. Ini ngeluarin pasti nanti gacor burungnya ini yang paruh putih ini. Nah itu mah udah ngeriwek itu Mas. Ini juga baru ambil, tapi udah berani lah. Ini kan masih ya ini Tyson family juga. Ini masih kumisan Mas, kakinya masih hitam-hitam. Nah, itu persis kayak ini sama ibaratnya ini masuknya adiknya si maling. Ini masuknya adiknya si maling. Ini masih di single ya Pak? Single lah, kita kan dari kemarin kan masuk di kandang-kandang kotak-kotak kayak gini Mas. Nah ini kan aku pantau makanya udah banyak lah. Nah udah aku anggap udah aman. Ya udah saya masukin di sangkar bulat-bulat single kayak sini lah. Nanti kalau dia kena
maksudnya ada tarian-tarian sifatnya ke karakternya ke factor ya kita sendirikan gitu. Dari sekian banyak lobet single yang di Sangkar Belut ini yang udah dipesan yang mana Pak Dut? Yang mungkin tinggal kirim. Yang udah dipesan, yang lainnya masuk udah aku taruh sana Mas. Nah ini kemarin masih inget gak Mas Joseph? Kemarin kan ngeluarin anak 4 Trah RS. Nah ini masih sisa 1 yang warna putih ini. Ini sayapnya jelek semua Mas. Yang Trah RS ini. Nah, ini Trah RS kita silang dengan jabrik. Jabrik itu burung paling lama. Burung lama, bahkan burung gak terkenal lah intinya lah. Burung gak terkenal long era-era dulu kok maksudnya kan gitu. Betinanya jabrik, jantannya Trahnya Rayas. Nah ini keluar 4, yang 3 biru-biru itu udah laku, tinggal 1 ini. Kebetulan ini kalau nggak salah prediksi saya nggak meleset, ini jantan. Ini udah dipesan orang juga. Ini udah aku kasih tanda rapia. Udah dipesan, tinggal 1 ini. Sebenarnya ini mau aku simpen Mas, burung ini Mas. Tapi ya gimana, wong kita kan ya produksi ya intinya biar ekonominya berputar lah. Itu udah dipesan. Terus yang lain udah aku taruh sana semua. Kalau prediksi dari Om Adi Codot, mana nih yang paling mungkin bisa diandalkan di kelas Vector nantinya? Di kelas Vector aku tetap cenderung ke ini Mas, ke yang ini. Ya ini nanti entah jantan entah betina. Ini masuknya ke adiknya Idrus juga. Ini terus ini Trahnya Tentrem ada 2, 1, 2 ini, cuma masih kecil-kecil banget Mas, belum terlihat Mas. Oh, masih kecil-kecil banget, paruhnya masih oranye semua ini. Tuh ini Trahnya Tentrem ada 2. Jadi kan kita kan nanti kan menyeleksinya kan antara kelamin Mas, jantan atau betina kan gitu. Kalau nanti kebetulan jantan ya kita tetap kita pakai sistem penggacoran. Nanti kita pasangkan kayak gini gitu. Ini dulu ini masuknya ke adiknya Kancil atau bayi ajaib. Nah ini yang warna GS ini udah aku pasangkan. Soalnya ini sifatnya kan burung karakternya ke gacor Mas, model gacoran. Nah ini kakaknya ini aku nyimpen 1 ini Mas, ini buat nanti buat regenerasi Mas. Yang ini hafal semua ya Pak Dut? Hafal. Nanti buat aku regenerasi ini nggak aku jual ini Mas. Maksudnya kan kita kan tetap ada lah terah turunannya ada terus, biar ada terus, aku nyisain 1 yang ini. Pak Dut, boleh bagi tips nggak untuk lovebird yang mungkin baru pertama kali digantang dari usia dini itu gimana Pak Dut tipsnya di lapangan? Maksudnya tips untuk main? Untuk main pertama kali lah. Nggak usah mikir juara atau enggaknya. Mikirnya itu kita gimana caranya itu burung bunyi di atas di gantangan. Berarti kan kita bisa memakai cara jangan di track dulu, disendirikan tuh kita kasih jarak. Intinya kita membunyikan burung, jangan berpikir untuk menang gitu. Itu tip-tip dari saya seperti itu. Kuncinya kita bisa membunyikan burung di rumah. Bagaimana caranya kita bisa membunyikan burung di lapangan. Jadi PR-nya itu tahapnya itu di rumah bisa membunyikan, di pedok bisa membunyikan, yang ketiga terakhir itu di finishing, di gantangan. Tuh tips saya. Kalau Pak Dut pribadi, misal ada burung baru nih Pak Dut, baru mau dilatih pertama kali, itu perlakuannya di pedok itu gimana Pak Dut? Ya, apakah dimandiin dulu? Ya iya, disamakan saya kayak di rumah. Jadi perawatan di rumah itu dipindah di gantangan, dipindah di lapangan. Itu syarat utamanya di situ. Jadi kita kan otomatis kan di rumah kan merawat burung kan. Jadi burung ini saya mandikan, ya berarti di lapangan kita mandikan. Jadi intinya rawatan di rumah dipindah di gantangan. Berarti kalau misal kita punya schedule atau jadwal mau main, mau gantang, burung nggak usah dirawat di rumah, dirawatnya di gantangan gitu. Kalau bisa kan kita mendahului panitia. Jadi panitia belum ada kita udah datang. Itu lebih
lebih efisien. Jadi lebih awal. Kita datang ke gantangan itu lebih awal. Misalkan main start jam 3, berarti jam 2 kita udah datang. Itu waktu 1 jam itu untuk kita merawat burung gatuan kita. Jadi dipindah aja, perawatan di rumah disesuaikan di lapangan seperti itu. Nanti insya Allah burung jalan. Kalau kita mendadak tahu-tahu sampai lokasi terus langsung main, ya nggak bisa mas, itu nggak bisa jalan lah. Kasihan burungnya, kaget nanti. Itu. Di sini ada yang ini nggak Pak Dut? Di Sangkar Bulet ini yang nanti tipenya tipe gacor gitu. Nanti kan aku kan baru nyeleksi mas. Kita kemarin nyeleksi ada 6 ekor. Nah kebetulan ada tamu kesini 3 orang. Yang 1 orang Rembang Jawa Tengah ambil 2 ekor. Yang satunya lagi orang Kediri Jawa Timur ambil 2 ekor. Yang satunya kemarin agak sore datang ke sini orang Jakarta ambil 2 ekor. Habis. Kita nyeleksi 1 hari, habis 1 hari itu juga. Terus tadi pagi ada pembeli juga. Udah aku pilihin, udah aku simpen di sana. Ada sekitaran 6 kalau nggak salah mas. 6. Dan nanti aku kasih contoh nanti. Menanggapi kondisi pasar terkait burung lovebird ini dari Pak Adi Codot, apakah kewalahan Pak? Aku jujur kewalahan mas, sampai ya aku kadang sungkan sama orang-orang yang ada di kontak WA saya, kadang slow respon ya karena bukan kitanya nggak mau sih, enggak mas, kita penuh setiap menit ada WA masuk, permintaan pasar itu banyak banget. Sampai tadi barusan aja ada orang Jakarta lagi juga telepon, kemarin udah pesen 1, udah aku pilihin kan, mau nambah lagi 1 yang tipe karakternya yang sesuai dia inginkan. Nah kebetulan kan ini bukan masalah stok habis, saya belum menyeleksi lagi karena kalau kita asal milih nggak sesuai apa yang mereka inginkan kan, kita kan ya salah juga kan gitu. Jadi kita bener-bener oh ya, kapasitas materi burung karakternya sesuai apa yang dia inginkan, nggak asal ini ambil ini udah ini, enggak mas gitu. Di kandang RHN itu dihandle berapa orang Pak Dot? Ya aku sama Om Gendut. Saya di sini yang ya dalam arti yang bertugas dan bertanggung jawab seluruhnya di sini saya. Yang di bawah kan Gendut ya, si apa itu dia rawat ternakan Pak Rowo, Mure dan ocan-ocan yang lain, masih dibantu sama Gagas, ada teman-teman yang lain. Di sini aku sama Ahmad sama itu si Tri itu yang membantu rawat ternakan. Pembagian tugasnya gimana Pak Dut? Ya kita terstruktur mas, kita terstruktur. Jadi semua polanya ada semua. Jadi job desk-nya itu mereka udah ada tugasnya masing-masing. Misalkan kayak si Tri itu, dia job desk-nya pokoknya pagi ngurusin ternak, bantu kita. Misalkan bersihin sangkar dan lain-lain lah. Kalau si aku kan otomatis menyeleksi mas, menyeleksi materi burung, karakter burung, sama nanti finishing di lapangan. Kalau si Ahmad kan ya tugasnya kan saya handle juga, dia kan nanti yang ke lapangan dia gitu, ke lapangan untuk masuknya bahan-bahan dan sebagainya. Dan nanti saya tinggal mengontrol, oh ini burungnya udah sampai grafiknya sekian dan nanti saya yang mengontrol di situ. Oh ini udah layak keluar kota, dan nanti saya yang menghandle sama membentuk. Pada artinya finishing lah, finishing. Tapi semua progres dari bahan materi burung ya kita semua. Ini yang sudah terseleksi dari Pak Adi Codot yang di sebelah sana berarti? Tadi udah seleksi 6 burung. Udah aku taruh di sana biar nggak rantu di sini. Karena saya sendiri juga masih ngontrol di sini. Oh ini intinya ngontrol seleksi mas. Jadi biar nggak salah arah. Lah misalkan kan gini, contoh kecil aja. Ini misalkan contoh ini burung materinya vector. Kan otomatis nanti burung ini saya single.
Jadi rawatannya rawatan single sesuai kriteria burung. Beda lagi dengan yang model kayak gini. Yang model kayak gini. Ini misalkan burung ini ya, yang warna biru ya, ini terahnya Karsono ya. Ya warna biru. Nanti burung ini kalau misalkan saya pakai sistem vector, saya single, ya insya Allah nggak jalan. Insya Allah nggak jalan. Makanya saya kasih pasangan karena dia tipenya tipe gacor seperti itu. Oh oke. Jadi paham saya. Ini Berarti juga gitu. gini ya Pak Dot, dari Pak Dot ini ternyata yang lama itu justru malah ketika mengamatinya ya. Kita misalkan kayak orang nggak kerja mas, cuma duduk rokokan ngopi, tapi kita itu mengolah pikiran kita dengan pikiran kita masuk nggak sama di hati, sesuai feeling nggak, kan gitu, nggak asal. Misalkan gini, ada pembeli mas, saya minta burung paut betina yang materinya vector, kan otomatis saya nggak asal, oh ini mas, nih padahal ini belum tentu ini jantan apa betina, materinya vector atau enggak, kan nggak mungkin. Yang lama itu yang kita menyeleksi itu mengamati salah satu dari sekian ekor burung, kan gitu, biar nggak salah arah, intinya di situ. Daripada nanti ke belakangnya mas ternyata burungnya nggak bisa mas dibuat main vector, kan kita yang repot, kena komplain satu, yang kedua kita yang nanti kan otomatis kepercayaan publik itu berkurang, kan gitu. Jadi kita benar-benar selektif, kita mengamati satu persatu. Oh dia udah keluar vektornya, berarti kan burung materinya karakternya vektor, kita ambil terus kita cek jantan atau betina, kan gitu. Oh kebetulan ini jantan, berarti kalau dibuat sistem single vector nggak bisa, kita sendirikan. Berarti burung ini nanti progresnya ke gator. Rata-rata kalau burung yang model gatoran itu kita jantan, model kayak gini, contoh kayak gini. Ini prediksi kuat saya jantan yang warna biru ini, prediksi kuat saya jantan, makanya dia kalau dipakai sistem vector insya Allah nggak bisa gitu. Oke, terakhir Pak Dot, ini untuk closing aja. Itu di bawah saya merasa melihat tangkringan begitu banyak itu. Oh ini Pak stok Dot? mas, ini stok. Kita ya gini, ini tertuju di finishing mas. Kalau kita malah rata-rata misalkan gini, ini kita tertujunya di finishing. Kalau yang masih kayak gini kan kita asal mas, asal ada ya kan model kayak gini lah. Oh ini ada sangkar kosong, ada tangkringannya, kasih pakan minum, udah masukin, udah selesai. Cuma kan nanti kan kita kan penyeleksiannya kan waktu di finishing. Jadi gini, ada tangkringan kayu kayak gini, ada yang plastik. Nanti kita tuh melihat waktu di finishing di gantangan maksudnya ya, ini burung nyaman enggak. Oh sebenarnya burung ini mampu mengeluarkan durasi panjang, karena kebetulan tangkringannya enggak cocok, dia enggak maksimal atau cuma separuh lah, enggak langsung los gitu. Kita bisa ubah misalkan pakai ini. Jadi kita tuh harus selektif juga. Itu masuknya di finishing mas. Itu jatuhnya nanti kalau kita udah burung itu udah bener-bener jadi burung, udah jadi gatuan. Kalau yang masih mentah-mentah kayak gini nggak perlu. Maksudnya kita nggak usah mikir hal tangkringan, intinya di situ. Intinya difokusin waktu burung itu udah menjadi gatuan atau udah menjadi peluru kita. Ini pakai ini kok kemarin bisa keluar 1 menit, sekarang kok enggak, berarti kan enggak nyaman. Cobalah kita pakai kayu, kan gitu. Berarti dari diameter sampai model itu pengaruh cengkeraman kaki burung kan masing-masing mas, enggak sama kan nyengkremnya, meskipun burung ini udah konslet mungkin. Iya, kalau satu kayak si kemarin itu si maling itu dulu tangkringannya pakainya lah model kayak gini, model ini model asem. Dulu kerjanya bagus banget waktu masih muda, pakai tangkringan asem. Terus
dia kan otomatis kan menginjak masa birahi. Nah, tangkringan asem itu dia itu malah nggak fokus untuk bunyi, malah cuma digigitin. Ya kemungkinan kan dia kan merasa apa ya, kayak geli, risih dan sebagainya. Aku mikir kok burung kerjanya nggak pernah maksimal. Misalkan pasti bunyi mas, cuma paling separuh. Nanti saya penilaian akhir-akhir mau selesai penilaian dia digigitin gini terus. Oh, indikasinya berarti burung itu birahinya naik, dia merasa geli dengan model yang kayak gini. Terus aku mikir lagi, langsung aja itu langsung saya eksekusi di lapangan. Sesi kedua saya ganti tangkringan model kayak gini, kayu yang keras, yang penting ada ulirnya. Terus kelihatannya itu kalau burung nyengkrem itu sesuai dengan jari-jari kakinya. Itu pas waktu itu di event di Gresik kemarin, itu langsung aku over, aku pindah, kebetulan langsung juara di kelas utama. Burung mantep dari awal sampai akhir. Ketemu mas, jadi finishing itu ya nanti kita tahunya di lapangan. Kemaksimalan burung kurangnya di mana, tepatnya di mana nanti di lapangan. Kalau cuma kita hanya cerita di rumah atau di jangan nggak bisa mas. Intinya praktek lapangan, intinya gitu. Tahu nggaknya di situ di waktu di lapangan itu ketemu seperti itu.